Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Yulia Andita dengan NIM 8604190062. Hari ini saya akan melakukan praktikum dengan mata kuliah praktikum IPA di SD Modul 8 tentang listrik dan magnet, HP1 tentang kelistrikan. Pada kehidupan sehari-hari, kita sebagai manusia tentu menggunakan listrik. Listrik dapat dibedakan menjadi dua, yaitu listrik dinamis dan listrik statis. Listrik dinamis adalah listrik yang sifatnya bergerak, dan listrik statis merupakan listrik yang bersifat diam. Pada listrik dinamik, terdapat arus listrik yang dihasilkan oleh adanya muatan listrik yang bersifat berubah terhadap waktu. Arus listrik dalam suatu rangkaian dapat mengalir apabila kawat atau penghantarnya bersifat dengan baik, yaitu bersifat konduktor. Sebaliknya, arus listrik tidak akan berjalan pada suatu rangkaian apabila pengantarnya itu bersifat isolator. Adapun percobaan saya kali ini adalah tentang percobaan arus dan tegangan listrik. Tujuan saya melakukan praktikum hari ini adalah untuk menjelaskan aliran arus dalam suatu rangkaian listrik. Yang kedua, menjelaskan pengaruh tegangan terhadap suatu rangkaian. Adapun alat dan bahan yang saya gunakan, yang pertama ada buku modul praktikum IPA di SD, ada lembar pengamatan, ada kayu, besi, ada plastik, ada air garam, air kran, ada kawat, ada penghapus, kertas, ada sendok, ada kawat tembaga, ada pensil. Kita masuk cara kerja yang pertama. Yang pertama, kita akan menyusun rangkaian listrik. Selanjutnya, kita akan uji menggunakan alat dan bahan yang sudah disiapkan. Sebelum kita masuk uji alat dan bahan, kita akan mencoba ketika rangkaian tertutup, apakah bola lampu hidup atau mati. Terlihat di sini pada rangkaian tertutup lampu menyala, dan pada rangkaian terbuka lampu kembali mati. Selanjutnya kita akan uji menggunakan alat dan bahan. Yang pertama, kita akan uji menggunakan besi. Pada uji besi, terlihat di sini bola lampu menyala. Hal ini dikarenakan besi bersifat konduktor. Selanjutnya kita uji menggunakan sendok. Pada sendok termasuk ke dalam kategori konduktor, karena konduktor merupakan suatu alat yang dapat menghantarkan panas. Di sini bola lampu menyala. Selanjutnya kita masuk pada mata pensil. Pada uji coba mata pensil, bola lampu menyala karena pada ujung mata pensil termasuk ke dalam konduktor. Masuk pada kawat. Di sini bola lampu
menyala, jadi kawat termasuk ke dalam konduktor. Kita masuk pada air garam. Kita masuk pada kawat tembaga. Pada kawat tembaga, lampu menyala karena kawat tembaga bersifat konduktor. Kita masuk pada air garam. Pada air garam, bola lampu menyala karena air garam termasuk ke dalam konduktor. Masuk pada air kran. Pada air kran, bola lampu tidak menyala karena air kran termasuk ke dalam isolator. Percobaan pada penghapus, bola lampu tidak menyala karena penghapus termasuk ke dalam bahan isolator. Kita masuk ke kantong kresek. Pada kantong kresek, bola lampu tidak menyala karena kantong kresek termasuk ke dalam bahan isolator atau tidak penghantar panas. Selanjutnya, pada ranting kayu, bola lampu juga tidak menyala karena ranting kayu termasuk ke dalam bahan isolator. Terakhir, kita masuk pada kertas. Terlihat di sini bola lampu tidak menyala karena kertas termasuk ke dalam isolator. Dapat disimpulkan bahwa besi, sendok, tembaga, kawat, air garam termasuk ke dalam bahan konduktor, sedangkan air kran, kantong kresek, kayu, kertas, penghapus termasuk ke dalam bahan isolator. Sekian praktikum saya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.